Baiklah, kita mulai ceritanya. Beberapa tahun yang lalu, Kurtian pernah menulis seperti ini. Miroslav Klose adalah manusia biasa yang berani mengalahkan para dewa pencetak gol. Dan beberapa orang tidak menyukai hal tersebut. Mereka mengatakan jika di level klub dia bukan siapa-siapa. Tidak lebih dari seorang penyerang yang biasa-biasa saja. Tidak memiliki kecepatan, tidak memiliki teknik, tidak memiliki kemampuan menggiring bola, tidak memiliki apa-apa. Dan kenyataannya jika saya meminta seorang penggemar sepak bola biasa untuk mencoba mengingat kembali setidaknya satu dari gol-gol yang pernah dicetaknya, kemungkinan besar tidak ada yang bisa melakukannya. Karena semua gol yang dicetaknya sangat umum dan mudah dilupakan. Meskipun itu adalah fakta bahwa Klose telah mencetak gol dengan tingkat yang jauh lebih tinggi di Piala Dunia daripada di kompetisi lain. Dan tidak ada satupun golnya di Piala Dunia yang tercipta dari jarak yang lebih jauh dari titik penalti. Masih ada banyak cara untuk membantah pernyataan itu. Bagaimana bisa ada yang mengatakan bahwa karir klubnya tidak ada apa-apa? Jika dia tidak hanya memenangkan Bundesliga 2 kali, tetapi juga memenangkan semua penghargaan mulai dari pemain terbaik dalam 1 tahun, hingga pencetak gol terbanyak, dan bahkan pemberi asis terbanyak. Jangan pernah melihat dengan sebelah mata hanya karena permainannya sedikit tidak konvensional. Apalagi dengan orang-orang yang mengatakan bahwa dia hanyalah one season wonder. Oh ayolah, itu sungguh tidak masuk akal. Klose selalu hebat untuk Jerman dimanapun dia bermain. Dia benar-benar mencetak gol lebih sering untuk negaranya daripada yang dilakukan oleh Ronaldo Fenomeno untuk Brasil. Dan pada saat dia pensiun, Puskás adalah satu-satunya pemain Eropa yang mencetak lebih banyak gol internasional darinya. Bahkan Pele hanya mencetak 6 gol lebih banyak. Tapi tetap saja, hal itu tidak menghentikan banyak orang untuk merasa kesal setiap kali dia mencetak gol. Mereka akan berkata, orang yang sama mencetak gol dengan cara yang sama. Faktanya, setiap kali dia berbicara tentang dirinya sendiri, kalian dapat melihat kerendahan hatinya. Saya rasa kalian juga dapat melihat bahwa hal itu telah sampai kepadanya. Dia hampir mencela dirinya sendiri. Dia telah mengatakan hal-hal seperti ini. Menurut saya, setiap kali Anda mendengar nama saya disebut dalam kalimat yang sama dengan Ronaldo dan Gerd Müller, tidak ada yang tahu siapa Miroslav Klose. Tetapi mengapa dia mengatakan hal seperti ini? Ya, kita akan segera mengetahuinya. Ibunya adalah seorang mantan pemain bola tangan. Dan ayahnya, bisa kalian tebak, seorang mantan pemain sepak bola. Dan Klose tidak pernah benar-benar menyukai sepak bola hingga akhirnya ia dipaksa untuk memainkannya. Kalian tahu, banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Klose bukanlah orang Jerman. Dia lahir di Polandia. Kedua orang tuanya adalah orang Polandia. Dia bahkan tumbuh besar di Prancis. Sementara ayahnya bermain di Auxerre. Jadi, ketika dia pindah ke Jerman pada usia 8 tahun, dia hanya bisa mengucapkan 2 kata dalam bahasa Jerman. Sehingga, seperti yang bisa kalian bayangkan, dia sangat sulit untuk mendapatkan teman. Sampai pada hari di mana dia mulai menyukai sepak bola. Seperti yang dia katakan, olahraga ini adalah satu-satunya hal yang membuat saya merasa cocok. Ini adalah satu-satunya tempat di mana anak-anak lain tidak peduli dari mana saya berasal. Saya adalah yang terbaik, jadi saya selalu menjadi yang pertama dipilih. Dan sejak saat itu, dia tidak pernah melepaskan perasaan itu. Tetapi dia juga tidak pernah mencoba untuk berkarir di sana. Hanya beberapa bulan sebelum menginjak usia 21 tahun, dia masih bekerja sebagai tukang kayu magang sambil bermain paruh waktu di divisi 7 sepak bola Jerman. Dan bahkan ketika dia mendapatkan transfer pertamanya, dia hanya bergabung dengan tim cadangan FC Homburg, yang saat itu bermain di Liga Regional. Tidak ada yang menyangka bahwa Klose akan menjadi pemain top. Apalagi hanya 4 tahun kemudian dia akan berada di final Piala Dunia berhadapan dengan Ronaldo Fenomeno. Terlepas dari itu, melawan segala rintangan, bahkan sebelum musim pertamanya di Homburg berakhir, dia tidak hanya dipromosikan ke tim utama, tetapi seorang pemandu bakat Kaiserslautern secara kebetulan mampir ke salah satu pertandingan mereka
Saya tidak dapat cukup menekankan hal ini. Dia bahkan tidak seharusnya berada di sana. Tidak ada rencana untuk merekrut siapapun. Saat itu Kaiserslautern adalah salah satu tim terbaik di negara ini. Tetapi pemandu bakat mereka pasti melihat sesuatu karena hari itu dia mendekati Klose dan mengontraknya saat itu juga. Dan jelas, begitu tiba di sana, sangat sulit untuk mendapatkan perhatian dari para pelatih. Dan mereka segera mengirimnya ke tim B. Tetapi sekali lagi, sebelum musim debutnya berakhir, entah bagaimana, dia telah meyakinkan manajer Otto Rehhagel untuk tidak hanya mempromosikannya ke tim utama, tetapi juga memainkannya di Bundesliga. Namun, apapun yang terjadi, pada musim keduanya, dia sudah mendapatkan waktu bermain yang konsisten di Piala UEFA. Dan tentu saja dia memanfaatkannya sebaik mungkin. Dia berhasil membawa timnya ke semifinal dengan total 7 gol, jauh lebih banyak daripada pemain lain dalam skuad, membuatnya menjadi favorit para penggemar. Faktanya, pada pertengahan musim, dia telah membuat kehebohan sehingga manajer tim nasional Polandia tiba untuk memintanya bergabung dengan mereka. Dan tetap saja, dia tidak pernah goyah, mengatakan kepada media bahwa saya memiliki paspor Jerman, dan saya yakin cepat atau lambat Rudi Voller akan menelpon saya. Ternyata memang benar. 2 bulan kemudian, dia sudah mencetak gol dalam debutnya bersama tim nasional. Dan setelah hanya beberapa kali tampil, dengan Piala Dunia yang semakin dekat, dia langsung tancap gas tidak seperti biasanya. 20 gol dalam 20 pertandingan terakhir di Liga musim ini, serta hat-trick untuk Jerman dalam pertandingan persahabatan terakhir sebelum turnamen. Dan ketika Piala Dunia dimulai, Rudi Voller tidak memiliki keraguan. Bahkan dengan pemain-pemain seperti Bierhoff dan Cenker di dalam tim, setelah kekecewaan di Euro, Klose akan menjadi starter di lini depan. Dan pilihan tersebut membuahkan hasil yang luar biasa. Dalam pertandingan pertamanya di Piala Dunia, Klose membuka kemenangan dengan hat-trick, membantu timnya meraih kemenangan terbesar di Piala Dunia sejak tahun 1974. Pada pertandingan kedua, dia mencetak satu-satunya gol dan menutup babak penyisihan grup dengan memberikan assist pada gol pembuka melawan Kamerun era Eto'o, dan juga mencetak 1 gol lagi. Meskipun sejak saat itu, Klose menjadi tenang dan tidak mencetak gol di sisa turnamen, Jerman masih berhasil mencapai partai final, di mana sayangnya mereka harus puas dengan medali perak sementara Klose harus puas dengan sepatu perak, karena Ronaldo memastikan untuk mengambil kedua hadiah tersebut. Namun, jika sebagian orang menduga bahwa Klose akan merasa puas dengan apa yang dia capai, mereka salah. Sebaliknya, kekalahan di final menciptakan rasa lapar yang tak terpuaskan dalam dirinya. Dia menjadikannya sebagai tugas hidupnya untuk menjadikan Jerman juara dunia. Tetapi tak lama kemudian, semuanya menjadi tidak beres. Keadaan di Kaiserslautern menjadi sulit. Ada alasan mengapa mereka tidak lagi menjadi salah satu tim terbaik di negara ini. Dan semuanya dimulai dari sana. Hanya 2 bulan setelah Piala Dunia, mereka berada dalam masalah keuangan sehingga mereka terpaksa menjual hak transfernya kepada sebuah perusahaan taruhan. Dan selama 2 tahun berikutnya, ketika Klose berusaha keras untuk membuat mereka tetap bertahan, mereka terus terpuruk di papan klasemen, bahkan terkadang mendapatkan pengurangan poin karena masalah keuangan. Dan pada tahun 2004, dengan cedera lutut yang membuatnya semakin terpuruk dan kehilangan tempatnya di tim inti tim nasional, ketika pemegang gelar juara Werder Bremen datang untuk merekrut Klose sebagai penyerang bintang baru mereka, hal itu membuatnya yakin saatnya untuk bergerak dan memastikan bahwa pada Piala Dunia berikutnya, tempatnya di starting 11 tidak akan terbantahkan lagi. Dan meskipun musim pertamanya di Bremen mungkin sudah cukup, dengan 25 gol dalam 32 pertandingan di Liga, musim keduanya melesat jauh melampaui itu. Saya berbicara tentang 48 gol di semua kompetisi. Di Liga, dia rata-rata mencetak 1 gol setiap 56 menit. Hampir sama dengan Lewandowski pada tahun 2021.
Dan itu secara luas dianggap sebagai penampilan terbaik dari seorang striker dalam sejarah Bundesliga. Klose sangat bagus sehingga dia berhasil memuncaki daftar pencetak gol terbanyak. Dan hanya terpaut 1 assist untuk memuncaki daftar tersebut. Setelah semua itu selesai, tentu saja dia dinobatkan sebagai pemain terbaik dan posisinya sebagai penyerang nomor 1 Jerman dikukuhkan kembali saat Piala Dunia akan segera dimulai. Dan seperti biasa, dia tidak menunggu terlalu lama. 17 menit pertandingan berjalan. Dia telah mencetak gol. Lalu 1 gol lagi di babak kedua. Lalu 2 gol melawan Ekuador untuk menutup fase grup. Dan ketika mereka bertemu Swedia di babak 16 besar, Podolski mencetak 2 gol. Namun momen terpenting di turnamen ini terjadi di pertandingan berikutnya, saat Jerman tertinggal dari Argentina. Dengan 12 menit waktu tersisa, naluri predatornya muncul dan Klose mencetak gol yang membuat Jerman akhirnya menang dalam adu penalti, mencapai babak semifinal, hanya untuk Fabio Grosso mengirim mereka ke babak playoff tempat ketiga dengan gol penentu di menit terakhir perpanjangan waktu. Dan sekali lagi, medali perunggu tidak cukup bagi Klose, dan bahkan sepatu emasnya, sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh 99% pemain, terasa hampir pahit. Karena sebanyak 5 gol yang ia cetak membuatnya berada di peringkat ke-7 dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen tersebut. Ronaldo baru saja mencetak 3 gol lagi untuk menambah catatannya menjadi 15 gol. Namun seperti biasa, Klose terus melaju. Tahun berikutnya, dia memulai semuanya dengan memenangkan trofi pertamanya, DFB Pokal. Kemudian dia sekali lagi bersinar di Piala UEFA, mencetak 2 gol dan memberi assist untuk gol ketiga melawan AS Alkmaar, dan membawa Bremen ke babak semifinal. Tetapi di atas semua itu, dia melakukan sesuatu yang benar-benar berlawanan dengan persepsi para penggemar yang lebih pantas dimiliki olehnya. Klose memuncaki daftar pemberi assist di Liga, dan melakukannya dengan penuh gaya, dengan total 16 assist, yang merupakan jumlah terbanyak dari satu pemain sejak 1993, dan membuat Bayern Munich tertarik kepadanya. Sangat mudah untuk menafsirkan transfer ini sebagai jalan pintas dari seorang pemain tanpa trofi untuk meraih kejayaan, terutama karena keseluruhan kisah transfer ini menjadi sangat buruk dan merusak apa yang telah dia bangun di Bremen. Namun, pada musim itu Bayern tidak begitu gemilang. Pada kenyataannya, mereka harus puas dengan posisi terburuk mereka selama lebih dari 1 dekade. 6 poin di belakang Bremen yang diperkuat Miroslav Klose, bahkan tidak mendapatkan tempat di Liga Champions. Saat itu, Bayern mungkin lebih membutuhkan Klose daripada Bremen, seperti yang dikatakan oleh manajer umum mereka sendiri setelah menduetkannya dengan pemain-pemain barunya, Ribéry yang masih muda dan Luca Toni yang sudah tidak terlalu muda lagi. Klose sebagai buah ceri di atas kue. Dia melengkapi lini depan impian kami. Dan sekali lagi, dia berhasil. Meskipun akhirnya dia melambat di Liga. Setelah awal yang luar biasa dengan kontribusi 13 gol dalam 8 pertandingan pertamanya, di semua kompetisi lainnya, dia tampil luar biasa, memainkan peran penting dalam perjalanan mereka ke semifinal Piala UEFA, dan menjadi salah satu alasan utama mereka mampu meraih gelar Liga dan Piala, penghargaan besar pertama dalam karirnya, mencetak gol atau memberikan assist di setiap babak hingga ke final. Akhirnya menyelesaikan musim debutnya di klub dengan sumbangan 33 gol. Meskipun sempat mengalami cedera pinggul dan bahkan mengalami patah tulang hidung menjelang akhir tahun. Terlepas dari itu, hal tersebut tidak menghentikannya untuk tampil di Euro, di mana Jerman ingin mengakhiri apa yang secara perlahan menjadi warisan kegagalan mereka di kompetisi paling bergengsi di Eropa. Dan Klose memastikan untuk menjadi orang yang mengambil inisiatif, memberikan assist untuk kedua gol di pertandingan pembuka, dan kemudian menjadi penentu di babak sistem gugur, mencetak gol di kedua pertandingan saat Jerman mengalahkan Portugal dan Turki untuk melaju ke final. Namun, Klose sekali lagi harus puas dengan medali perak. Sampai di sini saya yakin kalian telah melihat trennya. Tidak heran jika Klose menjadi sangat terobsesi untuk mendapatkan medali emas sebelum dia menggantungkan sepatunya.
terutama karena dia adalah seorang pemain yang terlambat berkembang. Dia telah berusia 31 tahun pada saat ini. Dia tahu usianya akan mengejarnya. Dan saya pikir kalian dapat menunjukkan dengan tepat hari di mana semuanya mulai runtuh. Kurang dari 2 bulan setelah final melawan Spanyol, pada tanggal 15 Agustus 2008, dalam pertandingan melawan Hamburg, Klose ditarik keluar saat pertandingan tersisa 10 menit lagi. Hanya karena seorang pemain berusia 19 tahun akan melakukan debutnya untuk Bayern. Anak itu adalah Thomas Müller, yang di mata banyak orang merupakan versi Klose yang jauh lebih baik. Dan meskipun secara individu, Klose masih mengalami musim yang positif karena tidak hanya menyumbangkan dengan total 30 gol, tetapi juga mencetak gol ke gawang semua tim yang dihadapinya di Liga Champions. Sebelum tahun itu berakhir, Klose mengalami cedera ligamen pada pergelangan kakinya. Dan tanpa dirinya, Bayern kalah dalam 3 laga yang menentukan, membuat Wolfsburg merebut gelar Liga di saat-saat terakhir dan tersingkir dari Liga Champions. Setelah kekecewaan itu, klub mengambil langkah untuk membangun kembali skuadnya. Van Gaal dipekerjakan sebagai manajer baru. Robben dan Mario Gomez pun tiba, dan Müller mengambil peran utama dalam tim. Sementara waktu bermain Klose dan Luca Toni sangat berkurang. Dan jika ada harapan staf akan memikirkan kembali keputusan ini, semuanya akan berantakan saat penampilan Klose menurun drastis. Hanya mencetak 6 gol sepanjang musim. Sementara para pemain baru membawa Bayern meraih gelar domestik ganda dan mencapai final Liga Champions. Seperti yang mereka katakan, masa depan telah tiba. Tapi untungnya, kekuatannya di timnas tampak tidak berkurang sedikit pun. Bahkan dia sendiri tampak bingung mengapa dia tidak bisa berhenti mencetak gol setiap kali mengenakan jersey putih itu. Seperti yang dia katakan sendiri, mengapa saya mencetak gol untuk Jerman dan bukan Bayern? Saya selalu menanyakan pertanyaan yang sama pada diri saya. Mungkin saya hanya beruntung. Beruntung atau tidak, ketika Piala Dunia tiba, Joachim Löw tidak meragukannya sedikit pun, mengklaim bahwa dia memiliki firasat yang baik tentang Klose. Sementara sang pemain sendiri tidak menghindar dari sorotan, dengan mengumumkan sebelum turnamen bahwa dia berencana untuk mencetak 5 gol, yang akan membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Namun, jika semuanya dimulai dengan baik, dengan Klose yang sekali lagi mencetak gol pertamanya hanya dalam waktu 26 menit setelah turnamen dimulai, di awal pertandingan kedua, dia mendapat kartu merah, diusir keluar lapangan dan dilarang tampil di pertandingan berikutnya. Kehilangan 2 peluang bagus untuk menambah jumlah golnya. Namun sekali lagi, hal tersebut tidak menjadi masalah baginya. Dia kembali masuk ke dalam skuad saat menghadapi Inggris dan mencetak gol pembuka, membawa mereka ke babak perempat final, di mana dia akan mencetak 2 gol ke gawang Argentina yang diperkuat oleh Messi. Yang berarti dia hanya berjarak 1 gol lagi untuk mencapai rekor tersebut. Namun kemudian, hal itu tidak terjadi. Pertama Spanyol kembali mengalahkan mereka, dan kemudian Klose dicatangkan untuk perebutan tempat ketiga. Duduk di pinggir lapangan, menyaksikan Müller mencetak gol kelima untuk unggul 1 gol dari Klose dan meraih sepatu emas. Meskipun sebenarnya Klose bukanlah orang yang suka mengeluh. Dalam wawancara pertamanya setelah turnamen, kalian dapat melihat dari perkataannya bahwa dia merasa dirugikan, dengan mengatakan, "Saya merasakan sedikit penyesalan. Saya rasa saya tidak akan bermain di Piala Dunia lagi." Dengan mencatangkannya di pertandingan terakhir, kalian hampir merasa Löw telah menghambatnya untuk memenuhi pencapaiannya. Namun melihat ke belakang, itu adalah hal terbaik yang terjadi. Dengan 4 medali di saku tanpa secercah emas pun. Seandainya Klose tidak mencari rekor tersebut, mungkin itu akan menjadi Piala Dunia terakhirnya. Namun rasa pengkhianatan tersebut telah mendorong dirinya untuk terus maju. Untuk terakhir kalinya, jika kalian berpikir sebelumnya ada ketidakseimbangan dalam penampilannya untuk klub dan negaranya, maka setelah itu adalah sesuatu yang lain. Melalui tulang rusuk yang memar dan otot yang sobek. Bahkan jika tahun berikutnya, Klose tampil sangat buruk sehingga Bayern akhirnya melepasnya. Untuk tim nasional, dia benar-benar mencetak gol di setiap pertandingan.
9 gol dalam 6 pertandingan. Selama 3 tahun berikutnya, dia melakukan segala cara yang dia bisa untuk mempertahankan masa produktifnya, membangun legasi baru di Italia, dan berjuang keras untuk mempertahankan posisinya di tim nasional. Dan bahkan setelah musim yang lebih lemah di tahun 2014, dengan 5 cedera dan sebuah operasi, Joachim Löw melakukan hal yang benar dan memanggilnya ke Piala Dunia keempat dalam karirnya, menjadi penyerang tertua di turnamen tersebut di samping Drogba dengan usia 36 tahun. Dan meskipun begitu, Löw mengistirahatkannya untuk pertandingan pertama ketika mereka tertinggal melawan Ghana dengan 20 menit tersisa. Sang pelatih memasukkannya sebagai pemain pengganti. Dan seperti yang sudah-sudah, dia menginjakkan kakinya di turnamen tersebut. Dalam 76 detik memasuki lapangan, Klose berhasil menyamakan kedudukan dan memecahkan rekor pencetak gol terbanyak. Apalagi yang mereka harapkan? 2 minggu kemudian, dengan Jerman yang tinggal selangkah lagi menuju ke final, Klose kembali tampil sebagai starter untuk kedua kalinya di turnamen ini saat menghadapi tim favorit Brasil. Dan dalam 23 menit, dia mencetak gol untuk membawa Jerman unggul 2-0. Ronaldo sendiri hanya bisa menyaksikan dari bangku penonton ketika rekornya menguap di tangan pemain yang dianggap tidak layak oleh dunia. Namun sejujurnya, itu bukanlah hal terburuk yang ia saksikan pada hari itu. Dan meskipun di partai final nanti, Klose tidak akan mampu membuat perbedaan setelah dia digantikan oleh Mario Götze. Ya, seperti yang dia katakan, saya mengatakan kepadanya bahwa saya yakin dia akan menentukan pertandingan. Itulah yang saya katakan kepadanya di ruang ganti. Apa yang saya katakan ketika dia masuk? Saya tahu itu. 12 tahun setelah Piala Dunia pertamanya, 15 tahun sejak dia berhenti dari pekerjaannya sebagai tukang kayu untuk mencoba mimpi sepak bola yang tidak pernah dia pertimbangkan. Ketika Klose menunduk ke arah dadanya, piringan kecil berwarna keemasan menyinari dirinya. Meski namanya sederhana, namanya kini menjadi abadi. Sekian cerita kali ini. Silahkan like, komen, dan bagikan videonya. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa minggu depan.